Panik, 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 ada yang panik. Ya, seperti itu ya. Kayaknya kepanikan Prabowo, kepanikan Pak Jokowi dan pihak istana sudah memuncak. Aduh, bahaya kan. Kita resapi kawan-kawan. Resapi lah deh. Udah apa Bang bilang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sebetulnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan sebetulnya semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo saya doakan sebetulnya semua sudah menemukan pasangannya. Jadi sudah nonton video yang tadi ya, kita lanjutkan. Kita kebok nih video-video yang berseliweran di sosial media. Ini seru-seru ini sebetulnya, masih di seputaran pemilu ya. Jadi gimana keseruan sosial media, video-video di sosial media sebetulnya hari ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ini dia videonya. Curang di pemilu kali ini banyak kecurangan. Ada salah satu anggota KPPS yang melaporkan adanya penggelembungan suara di TPS tempat dia bertugas. Coba sebutkan di TPS mana, TPS berapa, siapa ketuanya, dan siapa anggota yang melaporkan tersebut. Mosok pokoknya curang nggak ada bukti. Aduh, padahal pas demo ada seorang ibu-ibu yang teriak-teriak yang ngomong, kami punya semua buktinya, kami punya semua datanya. Dari apanya bang? Dari pendukungnya Anies, kok hilang semua ya? Kata siapa menghilang? Ini hadir buktinya. Kami bukan menghilang, kami menunggu keputusan KPU. Kalau seandainya KPU sudah ketok palu, bahwasanya Prabowo dan Gibran menang, kami terima dengan lapang dada. Tapi ini belum KPU belum ketok palu, ya kan? Kami tidak percaya quick count, takutnya di tahun 2019 terulang kembali. Udah quick count mengatakan Prabowo menang, sudah deklarasi segala macam, nggak taunya Pak Jokowi yang menang. Sekarang kami menunggu keputusan KPU. Apapun yang akan terjadi, keputusan KPU lah yang menentukan. Oke? Terima kasih. Jadi nggak menghilang ya, hadir. Dari lahir sampai mati yang dicari ulama. Giliran milih pemimpin. Nah kalau soal ini jujur saya setuju Bib. Dari lahir sampai mati kita membutuhkan ulama. Kita mencari ulama untuk mendoakan kita. Tapi soal memilih pemimpin tunggu dulu Bib. Karena di musim-musim pemilu banyak ulama-ulama yang menyesatkan. Contoh, ada ulama yang mengatakan akan murtad menjadi pemimpinnya apabila tidak mendukung jagoannya. Banyak juga ulama yang mengkafir-kafirkan orang lain padahal sesama muslim. Dan tidak sedikit pula ulama yang menuduh tanpa bukti, menduga tanpa fakta. Ya, seperti Anda inilah. Mohon maaf, saya mengajari Anda sedikit ya. Keimanan seseorang tidak bisa dinilai dari penampilan. Kita tidak. Ini argumentasinya bego, tolol bin bodoh, gambaran diri orang yang ngomong. Sorry Pak Balil, saya nggak tahu background Anda. Anda kok begitu banget komentarnya? Kalau perlu kita ketemu, kita ngobrol lah. Saya nggak tahu background sekolah Anda apa, atau background latar belakang perjalanan hidup Anda. Masa Anda bisa bilang ikutnya Gibran sebagai cawapres karena Prabowo minta dan pimpinan partai-partai koalisi setuju. Jadi seakan-akan Jokowi tidak ikut campur, dan ujungnya apa? Ngirim pesan ini bukan nepotisme. Masya Allah, saya bilang Anda nih goblok atau tolol, maaf ngomong saya kasar. Karena orang kayak Anda dia ngomong halus nggak akan nangkep. Sebagai orang tua Jokowi kalau nilai-nilainya tidak apa melarang nepotisme, dia akan bilang nggak boleh. Ini pura-pura tolol, diam, cari muka. Jadi Jokowi nggak terlibat, ini Prabowo yang minta. Partai dia yang salah kalau dianggap nepotisme. Jokowi nggak terlibat, ini Prabowo yang salah, ketua partai yang salah. Udahlah, Anda jangan anggap semua orang begonya kayak Anda lah. Saya ngomong kasar. Kualitas orang kalau bego, ngebohongnya pun bego. Terus saya pakai istilah bego. Dia sendiri. Iya, itulah kualitas dia. Kualitas berbohongnya, logikanya, kualitas intelektualnya itu cuman segitu. Jadi saya nggak heran kalau dia diangkat menjadi menteri, salah satu menteri yang begitu. Itu yang saya bisa sampaikan. Maaf kalau tersinggung. Yang ngomong Anda, ini kesimpulan. Anda menggiring saya, membuat saya sampai pada pendapat seperti itu. Silakan bantah kalau nggak betul. Mari kita ketemu. Guys, ada yang blunder lagi yang bikin kita ngakak. Pengen tahu siapa? Nih.
Di 01 ada warna santri, ada aura pesantren, ada aura NU. Siapa? Gus Muhaimin, cocok? Di 02 nggak ada aura pesantren, nggak ada rasa santri, nggak ada rasa pesantren, intimidasi. apalagi NU. Betul? Ini bagi saya semua baik, Pak Anies baik, Prabowo baik, Pak Ganjar baik. Tapi kan aku milih Prabowo, milih Prabowo, Masih. milih Prabowo. Ganjar Pranowo, Parah. Ganjar Gus, Ganjar. Kena marah gak tuh? Kasihan tahu yang bayar mahal-mahal, gak taunya salah sebut lagi. Gak tahu kenapa ya, dari tim mereka gitu, gak tahu dari kanan, dari kiri, blunder mulu. Apa emang udah dari hati kali ya? Jadi gak bisa dibohongin gitu. Pertanda apakah ini guys? Makin kesini makin luar biasa para pendukungnya Pak Prabowo. Jadi kalian kalau nggak suka Pak Prabowo itu jadi presiden, angkat kaki dari Indonesia, bawa koper kalian sana. Malah Kasih sampai tahu, ada yang bilang Kakak. begini, bentar lagi Pak Prabowo itu mau dilantik. Bagi kalian yang Kasih nggak tahu, senang Kakak. Pak Prabowo, silakan angkat kaki dari Indonesia, bawa kopermu. Ya, Kak, Dek, Bang, kasih tahu kakak. dan lain-lain sesepuh yang saya hormati, negara kita ini Kasih bukan tahu, negara Kakak. komunis. Ya, kalau negara komunis itu hanya mementingkan Marda. negara, pemerintah dan kelompok-kelompoknya, tapi negara kita itu negara demokrasi. Di mana negara demokrasi adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, ya. Ya, Juga perlindungan hukum dan hak asasi manusia itu bagi setiap warga negara. Jadi kalau kalian Ya. bilang bagi kalian nggak senang pindah aja dari Indonesia, itu kalian melanggar hukum, ya. Karena kami punya hak yang Ya. dilindungi oleh undang-undang. Dan di negara demokrasi itu yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan itu hal yang wajar, ya, supaya ada check and balance. Jadi nggak semena-mena pemerintah gitu loh, ya. Jadi kita belajar, sama-sama belajar biar pada tahu gitu. Jangan dikit-dikit kritik tapi ya, harus punya dasar. iya kan saja. Kasih tahu kakak. Kurang Ya. memenuhi kriteria tersebut, jadi saya skip. Oke, gue jawab. Ya, Kurangnya di mana? Kalian yang kalian bilang sesuai dengan pedoman Al-Quran tuh yang mana? Ya. Yang sidik, amanah, fatonah, yang gitu. Emang boleh sesempurna itu? Yang mempunyai sifat-sifat tersebut tuh cuma nabi ya, cuma nabi. Terus lu mau ngarepin di presiden, kagak bakal dapet. Terus siapa yang mempunyai sifat sesempurna Iya. itu? Anies, Ganjar? Enggak. Cukup pilih pemimpin yang kriterianya mungkin sesama muslim. Gue Iya. setuju kalau itu. Nah, kan tiga-tiganya sesama muslim. Terus sifat lainnya gimana yang mendasari Masnya Iya. bilang kurang tuh apa? Misalnya Iya. arogan, pemarah, atau Benar, apa Kakak. namanya, Aha, tidak benar, Kakak, jujur. benar. Nah, sekarang saya tanya, siapa manusia di dunia ini yang tidak pemarah? ini juga penjelasannya keren. Yang tidak arogan, yang jujur gitu, ada nggak di dunia ini? Pak Anies atau Tuh. Pak Ganjar terlihat tidak marah-marah Tuh. gitu. Belum tentu, bisa jadi dia menahan diri dan Tuh. berkamuflase biar nggak terlihat seperti itu. Tuh. Masnya juga jangan yang si paling tahu bahwa calon presiden pilihan Mas itu nggak pernah berbuat jahat dan nggak seburuk itu, jangan sok kenal. Iya. Dipilih tuh karena visi misinya, karena track Tuh, recordnya, itu. bahkan kata Pak Anies kan rekam jejaknya ya kan. Saya memilih presiden yang Itu. kaya raya ya kan, terus dari itu tidak pernah tersandung kasus korupsi, terus visi misinya bagus, orangnya tegas. Apa salah? Sama. Agama saya biarin, agama masnya, agama presidennya biarin. Presiden itu 5 tahun sekali doang, Mas. Terus dengan saya mengidolakan Pak Prabowo menjadikan saya berpindah haluan gitu, dari saya mengidolakan sosok Nabi, terus saya mengidolakan sosok Pak Prabowo gitu, ya kan nggak begitu. Ada tingkatannya. Sikap kami jelas dan tegas bahwa seharusnya orang seperti Prabowo Subianto yang sudah secara
fakta peristiwa sejarah pernah diberhentikan dari ABRI karena kesalahan, ya, kesalahan melakukan pelanggaran HAM, membentuk tim kecil yang namanya tim Mawar melakukan penculikan terhadap 13 kawan kami yang sampai saat ini kami pertanyakan hari ini di mana kuburnya, kalau dibantai di mana titiknya, dibuangnya di mana, itu yang kami pertanyakan kepada Prabowo Subianto. Harusnya Prabowo Subianto tidak layak ikut dalam kontestasi. Cuma memang fakta sejarahnya, mohon maaf nih, elit-elit kita selalu membiarkan terjadinya Prabowo ikut terus kontestasi. Mungkin kita nggak tahu ada konspirasi apa, atau mungkin uangnya banyak sekali. Uang apa? Uang hasil korupsi selama 32 tahun kalah-kalah aja, kan gitu kan. Tapi kalau sekarang sudah terlanjur, elit-elit itu mengamini penyelenggara pemilu dan kita semua kemarin kecolongan, ya saya mengajak Bapak Ibu sekalian berpikir dengan jernih, ya, apakah mau memilih orang yang pernah melakukan pelanggaran HAM? Hari ini sikap tegas kami menyatakan kami tidak menyatakan Prabowo Subianto tidak layak untuk dipilih. Itu saja ya sikap dari kami, dan kami meminta para pelaku pelanggaran HAM untuk diadili melalui pengadilan HAM ad hoc, di mana negara sudah membuat wasilah atau membuat hukum ya untuk bisa menyeret para pelanggaran HAM ad hoc. Mohon hentikan politik kemunafikan, ya. Hentikan politik impunitas pada para pelaku pelanggaran HAM, seret mereka di pengadilan HAM ad hoc. Buka kebenaran sehingga menjadi pelajaran bersama generasi-generasi ke depan. Itu sikap tegas kami pada siang hari ini. Terima kasih. Mas Anies, Mas Ganjar, Anda nggak ngerti. Anda bukan kelasnya lawan Prabowo dan Bapak Jokowi. Kapan Anda mendengar Bapak Jokowi kalah dalam proses politik? Megawati aja keok. Bapak Jokowi itu tidak pernah mikirin diri sendiri, dia mikirin bangsa ini. Mas Anies sadar kalau makin berulah, ntar paling juga balik ke kampus ngajar. Siapa partai yang mau rekrut Anda jadi kadernya? Mas Ganjar, Anda coba mendorong interpelasi melalui fraksi PDIP. Anda ini ketua parpol. Anda berkoar-koar sendiri bersama Anies. Pepatah bilang apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Nah, Anda itu berdua, nggak ada isinya, sok nyaringnya. Kasih tahu kakak. Panik, panik, ada yang panik. Ya, seperti itu ya. Kayaknya kepanikan Prabowo, kepanikan Pak Jokowi dan pihak istana sudah memuncak. Kenapa mereka panik? Karena mereka sudah khawatir sekali hasil survei-survei tidak ada yang menunjukkan bahwa akan terjadi satu putaran. Ini adalah keuntungan untuk rakyat Indonesia. Kenapa seperti itu, saudara-saudara? Iya, betul. Kalau sempat terjadi 2 putaran, maka akan terjadi gerakan asal bukan Prabowo akan menggema. Benar kakak. Sebenarnya mereka ini bersatu bukan hanya untuk melawan Prabowo, tetapi ini juga penjelasannya keren, melawan Jokowi yang cawe-cawe pada Pilpres 2024 ini. Yang cawe-cawe mendukung anaknya yang main-mainkan hukum. Masya Allah. Jadi persatuan 01 dan 03 akan terjadi, saudara-saudara. Ya, kita lihat Pilkada DKI Jakarta. Begitu semua survei memenangkan Bapak Ahok waktu itu. Tetapi pada akhirnya pada gelombang pertama AHY tersungkur dan naiklah ke putaran kedua Bapak Anies dan Ahok. Siapa yang menang sudah kita ketahui bersama. Yang menang adalah Pak Anies. Karena pada waktu itu ada gerakan bersama, asal bukan Ahok, asalkan bukan Ahok. Ya, karena dia melakukan blunder pada waktu itu. Nah, kesalahan fatal Prabowo mengiyakan Jokowi menerima anaknya sebagai wakil presiden, sebagai calon wakil presiden. Nah, diharapkan untuk mendongkrak suaranya naik tinggi ke atas, tapi justru sampai saat ini suara Prabowo tidak bertambah, saudara-saudara. Jadi kemenangan sudah akan ada di pihak di luar istana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tahu. Halo. Kemenangan. Jauh orang main selama ini, tapi nggak sejauh yang ini nih.
Ini jauh banget ini mainnya, saya kasih ya. Kau bilang Prabowo menang. Betul. Nyatanya sampai sekarang kok belum dilantik. Ada apa ya? Iya. Pak Anies itu orang cerdas. Dia dosen para dosen. Iya. Prabowo itu nggak ada. Sampai sekarang kenapa belum bisa terjadi si Prabowo dilantik? Mas, Om, Iya, Om. betul. Betul. Kau bilang apa? Belum dilantik. Ya ada aturannya. Tunggu aja tanggal mainnya, tanggal 20 Oktober. Oke. Masa sih belum keluar pengumuman dari KPU, mau dilantik-lantik aja. Ya enggak ya, ada aturannya untuk bisa dilantik. Betul sekali. Jauh banget, tapi ternyata enggak jauh-jauh amat penilaiannya. Terus yang kedua, dosen dapat para cawapres dosen kemarin. gitu katanya. Ya, katanya Pak Anies itu dosen para dosen. Om, dosen para Madinah, bukan dosen para dosen. Oh, Om ini kan pendukung ini ya, pendukung Pak Anies ya. Terendah. Belajar lagi. Katanya junjungannya kan pinter. Ya, pendukungnya belajar Kasih lagi tahu, Mbak. gitu ya. Ya, Om ya, belajar lagi. Betul. Terus Om bilang apa? Bapak Prabowo harus pakai ini. Betul. Gak ada ini. Om. Om tahu nggak? Nih Den. Selama Bapak Prabowo jadi Menteri Pertahanan, Indonesia itu menjadi nomor 13 pertahanan negara terkuat di dunia. Om paham. Terus Angkatan Laut Indonesia itu menjadi yang terkuat yang keempat di dunia. Om paham. Bukan dari 10 negara, 50 negara, ratusan negara, oke? Yang benar aja Om. Ini sebenarnya pendukung 02 bukan kurang ini. Om aja yang udah main jauh, tapi Om yang kurang ini gitu loh Om. Ayo pendukung 02 masuk ke sini. Coba tanggapi Om ini loh. Hai. Malu gue kalau jadi Om. Ya, Om belajar lagi ya. Salam persatuan. Gimana Pak Untung rasanya setelah viral karena berhasil membubarkan jemaah sholat Idul Fitri di Bantul. Jenengan makin terkenal loh Pak. Tahu sendiri toh netizen 062 itu bagaimana kalau mensikapi hal-hal seperti ini. Makanya ya Pak, jenengan itu lain kali berpikir dulu sebelum bertindak. Jangan seperti majalah Tempe yang mempolitisasi Idul Fitri untuk menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Semoga Pak Jokowi bisa memaafkan jenengan Pak. Bera nambah dus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Lugur. Didampingi oleh Mbak Menu dari ARM. Hari ini kami kembali melanjutkan aksi perlawanan terhadap penyalahgunaan konstitusi dan manipulasi demokrasi. Tujuan aksi kita hari ini adalah pada Mahkamah Konstitusi. Pada prinsipnya kami percaya bahwa proses konstitusional formal yang sudah kita tempuh, kita lalui melalui proses kontestasi Pilpres akan berlandaskan pada prinsip-prinsip terbuka, kejujuran, dan keadilan. Kami percaya bahwa mekanisme formal konstitusional yang sejauh ini kami tempuh dengan mengikuti proses kontestasi Pilpres 2024, kami berharap bahwa prinsip-prinsip terbuka, jujur, dan adil dalam melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia itu bisa dijamin. Tetapi apa yang terjadi, telah terjadi kecurangan dan kejahatan pemilu, terutama dalam Pilpres, yang bukan hanya terjadi pada saat pencoblosan, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Tapi jauh sebelum itu sudah ada rangkaian dari kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Kita bisa lihat dari proses awal bagaimana disinyalir ada upaya kecurangan dan kejahatan melalui pernyataan
presiden atau sikap presiden yang ingin menjalankan jabatan presiden 3 periode. Betul. Kemudian juga presiden dan kroninya ada upaya untuk melakukan penundaan pemilu. Hingga pada akhirnya yang paling nyata dan bisa terjadi adalah bagaimana presiden ikut cawe-cawe dalam proses pilpres ini. Lebih dari itu kemudian skenario jahat atau skenario busuk dari rezim Jokowi ini dilanjutkan dengan upaya meloloskan anak kandungnya, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, ya begitu Metona. Kalau mau dibawa bawa aja lah gitu. Kalau bila perlu yang keluar juga nggak apa-apa. Butuh negara lain juga boleh lah. Karena tadi pendukungnya bilang Jokowi adalah sumber dari segala sumber masalah. Kita balik sekarang, dia yang jadi sumber dari sumber masalah yang terjadi sekarang ini. Tapi selalu berpesan di akhir video teman-teman, tetap jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita ya. Semoga videonya bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.